Halo semuanya, kita lanjutkan kembali alur cerita novel Renegade Immortal. Bagian 382, Kebangkitan King Sui dan Pertempuran Kemenangan di Alam Batin. Memasuki langkah ketiga dengan esensi pembantaian tidak membutuhkan bantuan api jos. Esensi pembantaian dalam tubuh King Sui ditanam oleh sosok 7 warna, namun tidak diambil. Sebagian besar tetap ada di dalam tubuhnya, sehingga begitu segelnya dilepas, itu memicu gerbang kekosongan. Wang Lin menganalisis situasi dengan cepat, namun ia penasaran. Mengapa sosok 7 warna itu tidak mengambil esensi pembantaian? Bukankah dia mengejar esensi itu? Lalu, apa tujuannya terhadap kakak senior King Sui? Pikiran Wang Lin berputar. Kemudian ia teringat duri di antara alis King Sui, yang lepas beberapa inci. Sosok 7 warna pernah mengatakan duri itu akan membuka jalur reinkarnasi. Reinkarnasi? Mungkinkah tujuan sosok 7 warna itu agar kakak senior King Sui bisa memasuki reinkarnasi melalui esensi pembantaian? Tapi meski begitu, apa gunanya? Wang Lin terus berpikir. Sejak pertemuannya dengan Grid di Valenland dan mendapatkan patung 7 warna, Wang Lin mulai menangkap kabut rahasia di balik alam dalam dan alam luar. Kabut ini menyembunyikan misteri besar yang bahkan Wang Lin belum bisa pahami sepenuhnya. Tiba-tiba, gemuruh mengguncang kesadaran Wang Lin. Ia menatap titik King Sui di gerbang kekosongan, yang kini menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Menatap gerbang itu, Wang Lin merasakan kerinduannya akan kekuatan. Ia ingin menjadi kultivator langkah ketiga. Hanya dengan tingkat kultivasi tinggi ia bisa mengungkap rahasia di balik kabut dan menghidupkan kembali Li Muwan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah, saya harus menyelesaikan 3 esensi ini. Tidak jauh lagi, mata Wang Lin menyala dengan kepercayaan diri. Sekarang, dengan 2 buah dao di tangan, satu lagi akan membuatku 90% yakin berhasil. Langkah ketiga sudah dekat, ia menarik napas dalam. Sementara gemuruh energi dari gerbang kekosongan menggema, King Sui tertawa dan menyerbu ke gerbang itu. Ia melambaikan tangan, dan esensi pembantaian yang mengerikan muncul. Salju hitam berkumpul membentuk pedang panjang, yang ia genggam dan tebas ke gerbang kekosongan. Hari ini, Dewa Surgawi ini akan menyelesaikan daoku, menghancurkan gerbang kekosongan, dan memasuki jalan Grand Dao, King Sui berteriak. Badai hitam yang terbentuk dari pedangnya mengguncang surga, menghantam gerbang, planet yang ditinggali bergetar, gemuruh bergema. Retakan muncul di gerbang kekosongan, yang terbuka paksa oleh kekuatan dahsyat itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, terkesima oleh esensi pembantaian dalam tubuh King Sui. Aura ini jauh lebih kuat daripada yang pernah ia lihat. Sebagian kecil gerbang kekosongan hancur dan didorong ke dalam, cahaya lembut muncul dari gerbang, menyelimuti King Sui. Aura kultivator nirvana kekosongan tahap awal muncul, bercampur esensi pembantaian yang luar biasa. Hantu tak terhitung muncul di sekitar King Sui. Semua korban yang pernah dibunuhnya, mereka berlutut dan gemetar, menyembahnya, meski tanpa suara. Namun, ada satu sosok wanita yang tidak berlutut. Ia menatap King Sui dengan senyum lembut. King Sui menatapnya, dan air mata jatuh dari matanya. Ia mengulurkan tangan, dan wanita itu perlahan berjalan mendekat, hingga berada dalam pelukannya. Itulah Han Yan, Dewa Surgawi langkah ketiga. Biasanya ia mampu menahan rasa sakit luar biasa, bahkan saat 10 duri dicabut. Tapi kini dalam pelukan King Sui, ia tampak menangis, air mata jiwa, kesedihan spiritual, bukan fisik. Wanita itu tersenyum sambil menangis, dan King Sui merasa hatinya hancur. Ia memeluk Han Yan erat-erat, seolah takut kehilangan istrinya lagi. Han Yan mulai menghilang seperti asap, dan King Sui berteriak. Han Yan, ia tidak peduli ini hanya proyeksi gerbang kekosongan. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan istrinya, meski harus menyerahkan segalanya. Melihat itu, Wang Lin segera bertindak. Ia memunculkan lebih dari 10 daun kuno, lalu meludahkan darah emas, darah garis keturunan surgawi, untuk memperkuat daun kuno. Daun-daun itu terbang mengepung Han Yan, membentuk segel emas yang menahan tubuhnya agar tidak menghilang. King Sui memeluk Han Yan, lalu mengambil jepit rambut kuno peninggalannya dari alam pembantaian dan memasangnya di rambut Han Yan, menandai bahwa ia berhasil mengambil kembali sesuatu yang sangat berharga dari istrinya. Ia menatap Wang Lin, dan pedang hitam yang digunakan untuk membuka gerbang kekosongan muncul. Pedang itu menyerap semua jiwa yang berlutut di dekat Han Yan, memancarkan ledakan esensi pembantaian yang luar biasa. Wang Lin, pedang ini terbentuk dari gerbang kekosonganku yang rusak. Ia mengandung aura kehampaan, kehidupan pembantaian, dan jiwaku. Aku memberikannya padamu, jika kau memperbaikinya, kau akan memiliki esensi pembantaian, kata King Sui. Pedang hitam itu melayang di hadapan Wang Lin, memancarkan aura pembantaian luar biasa. Pedang ini adalah esensi pembantaian lengkap, harta paling berharga King Sui. Sesuatu yang sangat langka bahkan bagi kultivator langkah ketiga lainnya. Para nenek moyang klan Sparrow Api, Nan Zhao yang terhormat, Guru Tian Zhao, Zhou Jin, Ling Dong, Master Hong San, dan Master South Cloud semua tidak mampu menciptakannya.
Harta ini menunjukkan betapa luar biasanya pencapaian King Sui dan menjadi simbol kekuatan, dedikasi, dan perjalanan panjangnya. Gerbang kekosongan pecah dengan suara gemuruh yang menggetarkan ruang kosong, aliran listrik berhenti, dan seluruh planet yang ditinggalkan seolah terdiam. King Sui menempatkan jiwa istrinya, Han Yan, menjadi sebuah tanda dan menyimpannya dekat hatinya, bukan karena ia tidak bisa menaruhnya di ruang penyimpanan, tetapi karena hatinya tidak rela. King Sui sudah bertekad memberikan pedang pembantai kepada Wang Lin. Sebelumnya, sepotong esensi pembantaian lahir di dalam Wang Lin saat pertempuran pertama melawan alam luar, namun sangat lemah dan baru muncul. Dengan pedang pembantai ini, Wang Lin kini memiliki 6 esensi, sementara tanda pertempuran yang bukan esensi telah lama berubah menjadi bintang hukum, tertanam jauh di tubuhnya. Wang Lin tidak berniat segera menyempurnakan esensi pembantaian. Ia menunggu hingga karma, hidup dan mati, serta esensi benar dan salahnya selesai. Saat itu, ia akan menyerap esensi pembantaian sekaligus membuka gerbang kekosongan dalam satu gerakan, menjadi pembudidaya langkah ketiga langkah dengan 6 esensi. King Sui turun dari langit, menatap gerbang kekosongan yang perlahan menghilang. Tangan kanannya meraih labu hijau berisi anggur darah naga dan meneguk seteguk. Rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat matanya berubah dingin. Ia kemudian menyerahkan labu itu kepada Wang Lin. Keduanya menatap planet yang kosong, gerbang kekosongan menghilang, dan angin dingin menyapu debu di permukaan. Diam menyelimuti keduanya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin tidak bertanya apakah King Sui telah menemukan jawaban yang dicari di alam 7 warna di aliansi, dan King Sui pun memilih diam, menyimpan segala pemahaman dalam hatinya. Sebuah permainan, gumam King Sui. Kilatan dingin menyambar matanya. Meski ada sedikit kepahitan di wajahnya, ia meneguk lagi anggur dari tangan Wang Lin, lalu tertawa pelan. Wang Lin, berjanjilah satu hal padaku, kata King Sui, penuh tekad. Wang Lin mengangguk tanpa kata. Jika suatu saat aku mati, dan tubuhku masih utuh, kuburkan aku di kampung halamanku. Jangan tinggalkan nama di batu nisan, kuburan bersih adalah yang terbaik. King Sui menatap langit. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata, kalau tidak ada kampung halaman. Kalau begitu, kubur aku di dunia, balas King Sui sambil meneguk seteguk anggur darah naga, beberapa darah bocor dari mulutnya, memancarkan cahaya merah saat terkena sinar matahari. Baik, Wang Lin mengambil labu anggur, meneguk, dan matanya bersinar serius. Jika aku mati sebelum kamu, kirim aku kembali ke planet Suzaku, negara Zhao, keluarga Wang. King Sui menatap Wang Lin, perlahan mengangguk. Ini adalah janji mereka. Anggur darah naga memang memabukkan, tapi tidak berpengaruh pada Wang Lin maupun King Sui. Gerbang kekosongan perlahan menghilang saat mereka meneguk sisa anggur. King Sui menutup matanya, terlihat sepi, lalu berkata lembut. Wang Lin, aku belum pernah bertanya, apakah kau punya keturunan? Saya punya seorang putra. Wang Lin menatapnya dengan kesedihan. Ia meneguk sisa anggur, dan rasa pedas di perutnya berubah menjadi nyeri yang menyakitkan. Saya punya seorang putri. King Sui membuka matanya, menampilkan kesedihan yang dalam. Ia teringat masa lalu yang penuh penderitaan. Saat ia memegang jenazah istrinya, terlihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun melolong di reruntuhan berdarah, memegang derek mati, menatapnya dan ibunya dengan mata cekung. Mungkin dia telah bereinkarnasi, menjadi orang lain. Namun, aku meninggalkan tanda merah di bahunya saat lahir. Jika kau melihat gadis seperti itu, rawat dia untukku. Gerbang hantu di langit akhirnya hilang sepenuhnya. King Sui berdiri, menghela napas panjang, rasa dingin muncul di matanya. Wang Lin, aku ingin membunuh. King Sui mengangkat tangan kanannya. Esensi pembantaian yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, berkumpul di tangan kanannya, membentuk aura hitam yang dingin dan menghantui planet yang ditinggalkan. Esensi pembantaian ini sangat langka. Mereka yang memilikinya bisa dengan mudah membuka gerbang kekosongan. Meskipun King Sui masih tahap awal Nirvana Fight, berkat esensi ini dan pengalaman puluhan ribu tahun dalam pertempuran, bahkan kultivator Nirvana Fight tahap akhir akan gentar menghadapi dirinya. Membunuh bagus, Wang Lin melangkah ke langit, riak energi bergemuruh di sekitarnya, dan ia menghilang. King Sui mengikuti, melangkah ke riak yang sama. Jika Brilliant Void Star System diibaratkan sebuah danau dengan planet-planet terapung, kini riak itu seperti dua ikan yang berenang cepat. Tidak banyak pembudidaya alam luar tersisa di Brilliant Void, aliansi hanyalah markas sementara mereka, dan sebagian besar telah tewas dalam pembantaian sebelumnya. 3 pembudidaya alam luar dengan tanda di antara alis mereka bergerak hati-hati melalui bintang-bintang, takut bahwa fluktuasi energi akan menarik perhatian. Tidak ada respon dari pesan giok, semua mungkin dalam bahaya. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa kembali ke Cultivation Alliance. Lebih baik mencari planet budidaya untuk bersembunyi sampai tentara utama selesai bertempur. Saat mereka bergerak, 2 riak energi menembus mereka. Retakan muncul di tubuh ketiga pembudidaya alam luar, jiwa mereka terkoyak, dan mereka mati seketika. Pemandangan serupa terjadi di Brilliant Void, Alhaven, dan Cloud Sea.
Ledakan energi pembantaian King Sui membuat para pembudidaya alam luar yang tersisa gila. Bunga darah bermekaran menandai kematian mereka. Kedua riak energi menyapu 3 sistem bintang utama, lalu memasuki sungai pemanggil, tempat banyak pembudidaya alam luar berkumpul. Bau darah menyengat, tapi tidak menghentikan mereka. Planet demi planet disapu, hingga mereka mencapai kedalaman sungai pemanggil, menuju alam 7 warna terakhir, tempat tubuh asli Master Hong San disegel. Di antara bintang-bintang, celah raksasa memancarkan cahaya 7 warna, anggota tubuh yang patah tersebar di luar celah, dengan banyak pembudidaya alam luar tewas di sekitarnya. Gemuruh terdengar dari dalam alam 7 warna, pertanda pertempuran sengit, 2 riak energi mendekat, tapi sebelum sampai, King Sui muncul, memasuki alam 7 warna tanpa ragu. Wang Lin mengikuti, sedikit lelah. Di alam 7 warna, Wang Lin mendengar jeritan menyedihkan, benua-benua terapung membentuk alam itu, tapi sebagian besar hancur, hanya 3 benua tersisa. Tuan Longpan sedang bertarung melawan seorang pria berjubah hitam, yang ternyata adalah penguasa istana-istana hukuman surga, yang dulu dijebak penguasa alam tertutup di Laut Awan. Tingkat kultivasi pria berjubah hitam tepat di bawah 5 master alam luar, tahap awal Arcane Fight dan dicapai secara alami, bukan dengan memanipulasi umur. Puluhan ribu pembudidaya alam luar duduk di 3 benua terapung, mengumandangkan mantra. Untayan Joss Flames membentuk makhluk aneh yang menyerang bersama penguasa istana. King Sui, yang sudah memasuki langkah sebelumnya Wang Lin, menatap Master Longpan dan pria berjubah hitam, kilatan dingin muncul di matanya, dan ia menyerbu puluhan ribu pembudidaya alam luar. Jeritan menyedihkan terdengar. King Sui sedang membunuh. Esensi pembantaian dalam dirinya kini telah mencapai penyelesaian penuh. Mata Wang Lin bersinar ketika ia melewati Master Longpan dan pria berjubah hitam. Di atas awan 7 warna, tergantung sebuah buah dao raksasa yang menarik perhatiannya. Di tengah alam 7 warna, sebuah buah dao tergantung di antara awan yang memancarkan cahaya 7 warna. Buah itu agak transparan, sehingga terlihat seorang anak laki-laki tertutup merah duduk di dalamnya. Wajah anak itu penuh penderitaan, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan tubuhnya, seolah-olah menyerap setiap nutrisi darinya. Anak laki-laki itu adalah tubuh asli Master Hong San, namun ia tidak memiliki Heaven Defying Beat untuk menyerap niat dao yang kacau di dalam dirinya. Hasilnya hanyalah kematian yang pasti. Di sekitarnya, pembantaian berlanjut. Gelombang jeritan penderitaan datang dari segala arah. Binatang-binatang aneh yang membantu Master Longpan dalam serangan hitamnya tersebar dan menyerang King Sui. Hanya hantu kalian berani menantang tuanku. Kilatan dingin muncul di mata King Sui. Ia mengangkat tangan kanannya, dan badai hitam yang dipenuhi esensi pembantaian terbentuk, melesat ke langit. Saat mendekati makhluk aneh itu, badai tiba-tiba meledak. Esensi pembantaian yang terkonsentrasi di tangan King Sui tersebar, disapu oleh makhluk-makhluk aneh itu. Makhluk-makhluk itu gemetar, suara retak terdengar, lalu mereka hancur menjadi potongan-potongan es hitam, membeku dalam sekejap. Duri es hitam muncul dari tubuh mereka, menembus setiap makhluk hingga hancur. Sementara itu, Wang Lin melangkah maju. Ia tidak memperhatikan pembantaian yang dilakukan King Sui atau pertarungan Master Longpan. Tujuannya jelas, menuju buah dao yang tergantung di awan 7 warna. Semua ini terjadi dalam sekejap, hanya beberapa napas sejak Wang Lin dan King Sui memasuki alam 7 warna. Penguasa istana hukuman surga menatap Wang Lin dengan kaget. Tuan dari alam tertutup, teriaknya. Kilatan niat membunuh menyambar matanya. Ia hendak maju mencegat Wang Lin, namun Master Longpan menatapnya acuh dan menyebarkan aura kuno untuk memblokirnya. Tidak ada pemenang yang diputuskan di antara kita, kata Longpan, menahan langkah penguasa istana. Mata penguasa istana hukuman surga berkilauan, lalu ia memutuskan untuk mengabaikan Wang Lin. Menurutnya, Wang Lin hanyalah seorang penguasa alam tertutup yang lemah. Mencoba menyelamatkan Master Hong San hanya akan mendatangkan masalah. Ia pun mulai membentuk segel, mengumpulkan Joss Flames, dan menyerang Master Longpan lagi. Wang Lin tiba di bawah buah dao. Matanya bersinar saat ia mengangkat tangan kanannya, menembus perlindungan buah dao. Ledakan terdengar, kekuatan penolakan mendarat di Wang Lin, memaksanya mundur beberapa langkah. Namun, cahaya deduksi melintas di matanya. Saat Wang Lin menyerang buah dao, filamen yang terhubung ke Master Hong San memelintir, seolah kekuatan seluruh filamen itu ditransfer ke Wang Lin. Ekspresi Master Hong San semakin menyakitkan, matanya kosong dan tanpa kehidupan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya 6 kali, dan meski terdengar gemuruh hebat, buah dao tetap utuh, hanya ekspresi Master Hong San yang semakin menderita. Dengan kultivasi belaka, kau berani mencoba menghancurkan buah dao, lupakan saja. Bahkan aku pun tidak bisa menghancurkannya. Aku ingin melihat bagaimana kau menyelamatkan Master Hong San. Segel Sovereign ini bukan sesuatu yang bisa dipecahkan, teriak penguasa istana hukuman surga. Semakin kau menyerang, semakin kau membantu buah dao memperbaiki Master Hong San menjadi boneka untuk alam luarku. Ia mencibir sambil terus menatap Wang Lin. Wang Lin mendengar itu dan perlahan berkata, begitukah?
Awalnya penguasa istana sedikit khawatir Wang Lin mungkin punya metode rahasia karena gelarnya, tapi ia segera menyingkirkan kekhawatirannya. Ia yakin Wang Lin tidak bisa memecahkan buah dao, lalu kembali fokus pada pertarungan dengan Master Long Pan dan King Sui. Namun, semakin lama ia menonton, semakin terkejut. Esensi pembantaian, ternyata esensi pembantaian jika digabung, ini sangat berbahaya. Aku harus pergi. Ia mencoba melarikan diri, tapi King Sui tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Awan hitam berisi esensi pembantaian menyebar dan membekukan pintu keluar alam 7 warna, menyegel jalan melarikan diri. Orang tua ini belum cukup membunuh, Tuan Longpan membentuk segel, memunculkan lukisan gunung dan sungai, yang hidup kembali dan muncul di alam 7 warna. Ia menyatu dengan lukisan itu dan menyerang penguasa istana hukuman surga dengan seluruh kekuatannya. Gunung dan sungai menyerupai telapak tangan besar yang menghantam penguasa istana. King Sui pun mengangkat tangan, membentuk segel, dan berkata dengan tenang, bulan gelap, awan gelap muncul di sekitar penguasa istana, sementara tato bundar seperti bulan muncul di wajahnya. Langit cerah, kilat niat membunuh muncul di mata King Sui. Cahaya bulan itu bersinar terang, mencoba melawan kekuatan King Sui. Mantra Baifan, ini salah satu dari 6 mantra hebat Baifan. Baifan sudah mati. Tapi kau King Sui, teriak penguasa istana. Cahaya di wajahnya semakin bengkok akibat serangan. Serangan gabungan King Sui dan Master Longpan mengguncang alam 7 warna. Gelombang kejut menghancurkan 3 benua terapung, membuat banyak pembudidaya alam luar tak punya tempat bersembunyi dan mati. Alam 7 warna mulai runtuh. Telapak tangan yang dibentuk Master Longpan hancur, dan ia muncul kembali, mundur beberapa langkah. Tubuh King Sui terlempar akibat serangan balancing, sementara penguasa istana hukuman surga batuk darah, tubuhnya gemetar, dan tato bulan di wajahnya menghilang, digantikan 5 retakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya muram, ia berkata, aku bisa membantumu menyelamatkan Master Hong San, jika kau membiarkanku pergi, kita bisa bekerja sama membuka buah dao, kalau tidak, aku akan mengambil risiko melukai kalian. Wang Lin hanya menjawab dengan dingin, tidak perlu. Dengan tatapan tidak percaya, Wang Lin mengangkat tangan dan meraih buah dao, filamen yang terhubung ke Master Hong San runtuh, dan mata kosong Master Hong San perlahan menunjukkan tanda kebangkitan. Tidak ada yang lebih mengerti buah dao selain aku, bahkan penguasamu tak bisa menandingiku, kata Wang Lin. Ia melepaskan Master Hong San dan memotong cabang yang menghalangi, kemudian menyerap buah dao sepenuhnya. Penguasa istana hukuman surga mundur beberapa langkah, tak percaya Wang Lin berhasil menyelamatkan Master Hong San dengan begitu mudah. Wang Lin menyingkirkan buah dao di tangannya dan tetap tenang, matanya menatap ke arah musuh yang tersisa. Mata Master Hong San semakin jernih, ia menarik napas panjang, dan suara letusan bergema dari dalam tubuhnya, kabut merah keluar dari pori-porinya, membentuk semacam kain berwarna darah yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Ia menatap Wang Lin dan menggenggam tangannya dengan tegas. Terima kasih, Tuan dari alam tertutup, ucapnya dengan penuh hormat. Ia menoleh ke arah Lord Istana Hukuman Surga, dan matanya bersinar penuh kebijaksanaan. King Jiuyan, bahkan jika kau membakar kultivasimu, kau tak akan bisa melarikan diri, kau tidak akan mati. Orang tua ini akan memurnikanmu menjadi boneka darah, dan kau akan menjadi alat yang berguna bagi alam batinku. Setelah berkata demikian, Master Hong San berubah menjadi bayangan merah dan melesat maju. Orang tua berbaju hitam itu pucat. Meskipun merupakan kultivator langkah ketiga, ia tak berdaya menghadapi 4 lawan sekaligus. Saat Master Hong San mendekat, lelaki tua itu berusaha mundur dengan cepat. Namun, Master Longpan dengan tenang mengangkat tangan kanannya, dan lukisan gunung dan sungai muncul untuk menghalangi jalan sang orang tua, mencegahnya melarikan diri. Ekspresi King Sui menjadi dingin, ia menunjuk ke arah lelaki tua itu, dan 5 retakan di wajahnya mulai terbuka lagi. Dark Moon Clear Sky, mantra terukir di tubuh musuh, terus meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Wang Lin tetap tenang. Saat 3 sekutu lainnya menyerang, matanya bersinar, cahaya kemasan berkumpul di ujung jarinya, dan ia menunjuk ke arah lelaki tua berbaju hitam. Berhenti, serunya, pertempuran itu kini kehilangan ketegangan, alam 7 warna runtuh, dan Lord Istana Hukuman Surga, Qin Jiuyan, ditangkap dan dibawa pergi oleh Master Hong San. Jiwa Master Longpan yang terbakar kini berhenti terbakar. Berkat bantuan Master Hong San, ia pergi bersama muridnya, Master Zhong Xuan, menunggu dengan diam-diam kesempatan berikutnya untuk melawan alam luar. Master Hong San mengundang Wang Lin ke Laut Awan. Ia menggunakan nama penguasa alam tertutup untuk membangkitkan semangat juang para kultivator alam batin. Setelah itu, ia memimpin para pembudidaya alam dalam untuk melakukan serangan balik terakhir. Wang Lin memilih untuk tidak pergi. Ia telah mendapatkan 3 buah dao, dan hal terpenting kini adalah menyelesaikan 3 dao-nya sendiri sebelum kekuatan penolakan di tubuhnya meledak. Ia harus membuka gerbang kekosongan dan menyelesaikan dao-nya. Sementara itu, King Sui pergi. Jubah hijaunya berkibar di antara bintang-bintang, membawa kesedihan dan kesepian. Ia pergi mencari putrinya, mungkin menemukannya, mungkin tidak pernah. Namun bagaimanapun,
Selama Wang Lin memanggilnya, King Sui akan datang dari ujung dunia. Kata-kata tak lagi penting. Pengalaman yang mereka lalui bersama cukup dalam untuk dikenang selamanya. Di antara bintang-bintang, hanya ada dua orang yang benar-benar diperhatikan King Sui, adiknya, Wang Lin, dan putrinya yang dicari. Kebangkitan alam batin pelarian Master Hong San membawa kegembiraan ke alam batin. Pengambil alihan kembali Summon River memberi harapan baru bagi para kultivator yang tersisa. Kematian guru terhormat Tian Zhao, bergabungnya Master Long Pan, dan penangkapan Lord Istana Hukuman Surga meningkatkan kepercayaan diri para kultivator alam batin. Kini tidak ada alam tujuh warna yang tersisa. Setelah perang panjang puluhan dekade, para kultivator tersisa adalah prajurit berpengalaman. Kegagalan berarti kematian. Berita kepulangan penguasa alam tertutup yang disebarkan Master Hong San mempengaruhi banyak kultivator. Mereka mengangkat kepala, dan semangat pertempuran mereka berkobar lebih intens. Brilliant Void Realm dan planet Satu Roh. Di Brilliant Void Realm, dekat perbatasan Cloud Sea dan Alheaven, terdapat planet bernama Satu Roh, yang dengan cepat menjadi pusat perdagangan besar. Banyak planet lain muncul di perbatasan 4 sistem bintang besar, menjadi tempat berkumpulnya kultivator dari seluruh sistem bintang untuk berdagang sumber daya. Sistem 4 bintang perlahan menyatu, dan planet Satu Roh sangat hidup. Para kultivator wanita dari sungai yang dipanggil paling terkenal. Meskipun banyak gugur dalam perang, mereka kembali dengan prestise yang tinggi. Sungai yang dipanggil menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Para kultivator pria dari 3 sistem lain berlomba-lomba mencari mitra dao, membuat kota menjadi lebih hidup dan ramai. Beberapa penginapan dibangun untuk menyediakan tempat latihan. Di setiap ruangan terdapat batu roh, giok surgawi, dan kristal asal untuk mendukung latihan kultivator tua. Penginapan dan perjumpaan di penginapan bagian timur planet. Beberapa kultivator duduk di aula. Seorang sarjana parubaya berbicara kepada teman-temannya. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya mengenal penguasa alam tertutup, tapi tidak ada yang mempercayai saya. Di seberangnya, ada 2 wanita cantik dengan usia berbeda. Wanita berbaju merah muda penasaran. Di mana kakak Zhou bertemu penguasa alam tertutup? Wanita berbaju ungu, sedikit lebih tua, tetap tenang dan diam, menatap mereka tanpa bicara. Seorang lelaki tua tersenyum, Nona Su. Jangan percaya kata-kata fellow kultivator Zhou. Setiap kali ia bertemu pembudidaya wanita sungai panggil seperti Anda, ia selalu berkata sama. Aku hampir menumbuhkan kapalan di telingaku karena mendengarkannya. Sarjana parubaya menimpali. Itu di planet Susaku. Saat itu, penguasa alam tertutup belum bisa menyamai kultivasinya hari ini. Ia masih kultivator formasi inti kecil. Tidak terbayangkan ia akan menjadi penguasa alam tertutup. Wanita berbaju merah muda mengedip, lalu menatap wanita berbaju ungu dengan senyum. Kakak senior, aku ingat kau bilang datang dari planet Susaku. Pernahkah kau bertemu penguasa alam tertutup sebelumnya? Semua menjadi diam, menatap wanita berbaju ungu dengan hormat dan kagum. Sarjana parubaya berdiri cepat dan menggenggam tangan wanita itu. Saya, Zhou Dongde, menyapa rekan kultivator dari planet Susaku. Semoga perkataan saya sebelumnya tidak menyinggung. Bahkan lelaki tua dan kultivator lain ikut menyambut. Para pembudidaya dari Cloud Sea pun menghormati, menunjukkan rasa hormat terhadap kultivator dari planet Susaku. Wanita berbaju ungu tampak malu, wajahnya merona, ia menyingkirkan rambutnya dan lembut menjawab adiknya. Aku, seharusnya melihatnya, namun aku tidak yakin apakah itu benar dia. Wanita berbaju merah muda mendesak, kakak senior Zhou, cepat beritahu aku. Pada saat itu, ia dipanggil Ma Liang, baru di tahap pendirian yayasan, dingin dan kejam. Ia kembali ke negara Hufen dari medan pertempuran asing. Jika ia benar-benar penguasa alam tertutup, ia pasti bertemu Li Muwan, sahabatku, ujar wanita berbaju ungu. Semua pembudidaya mendengarkan dengan serius. Hal seperti ini jarang terdengar dari kultivator planet Suzaku. Di sudut ruangan, seorang pemuda berbaju hitam duduk sendiri, minum tanpa suara. Aura dinginnya membuat orang enggan mendekat. Saat seorang pria berbaju putih memasuki penginapan, pemuda itu menatapnya penuh ketidakpercayaan dan kegembiraan. Guru, di mana Anda? Dia adalah 13 atau Sisan. Dan akhirnya bersambung.